anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat minggu belakang kita belajar tentang apa? Ya, kita minggu belakang adalah belajar mengenai dongeng. Sekarang kita belajar membahas tentang puisi. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu absen dulu terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Hadir semua ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, siswa mampu membaca puisi dengan lafal dan intonasi dengan benar. Sekarang ada yang tahu apa itu puisi? Tidak tahu? Ya, sekarang Ibu jelaskan ya. Puisi itu adalah karangan yang bahasanya singkat, padat, indah, dan menyentuh hati. Nah, anak-anak, di dalam puisi itu terdapat unsur-unsurnya. Yang pertama, ada tema, yaitu pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Kemudian rasa. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok persoalan yang terkandung di dalam puisi. Kemudian nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Kemudian ada tema dan rasa. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau penyair. Nah, kemudian puisi itu ada jenis-jenisnya. Di antaranya puisi yang terkait aturan bait dan baris. Contoh, pantun, syair, dan soneta. Kemudian puisi bebas, yaitu puisi yang tidak terkait atau tidak ada aturannya. Tidak ada aturan bait, baris, maupun rima. Contohnya puisi karya Chairil Anwar dan karya Taufik Ismail. Ada yang tahu kan? Ya, pasti kalian tahu karya-karya mereka itu. Nah, sampai di sini apakah sudah jelas anak-anak? Ya, kalau sudah jelas, Ibu lanjut ya. Nah, anak-anak, di dalam membaca sebuah puisi itu ada hal-hal yang harus kita pahami. Di antaranya, kita harus mengucapkan setiap kata itu dengan jelas. Nah, jika tidak jelas, maka puisi yang kita bacakan itu tidak menarik. Kemudian, di dalam kita membaca sebuah puisi itu, sesuaikan kuat dan lembut sebuah nada, tinggi rendahnya, panjang pendek nada, setiap kata dengan makna katanya. Nah, kemudian ekspresi. Jadi, anak-anak, di dalam membaca puisi itu, ekspresi raut wajah kita ini harus menyesuaikan dengan makna puisinya, supaya puisi yang kita bacakan itu menarik. Ya. Kemudian
bergerak. Kita harus bergerak yang sewajarnya sesuai dengan makna puisi yang kita bawakan itu. Kemudian pandangan mata. Nah, kalau kita membacakan sebuah puisi itu, pandangan mata kita itu jangan terpaku pada teks puisi. Jadi, pandangan mata kita itu harus ke depan, jangan melihat teks ya. Ya, boleh melihat teks, tapi jangan sangat terpaku dengan teks itu. Ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membacakan sebuah puisi. Kemudian Ibu akan memberi kalian tugas. Perhatikan ya anak-anak. Ibu akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Ilmu, karya Nadratul Ain. Ilmu. Semua orang memerlukanmu. Aku belajar dengan tekun untuk mendapatkanmu. Buku adalah sumbermu. Bagaikan makanan yang kusantap setiap waktu. Tanpamu ilmu, aku tidak berguna di dunia ini. Nah, anak-anak, itulah sekilas puisi yang Ibu bacakan. Kemudian Ibu akan memberi kalian tugas. Kalian bentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang per kelompok. Kemudian kalian di dalam puisi yang telah Ibu bacakan tadi, kalian tentukan tinggi rendahnya sebuah nadanya, titik komanya, dan silakan pilih salah satu teman dari kelompok kalian itu untuk membacakan sebuah puisi. Kemudian, anak-anak yang lainnya, kalian mengoreksinya, memberi penilaian kepada teman kalian itu ya. Ya, kemudian waktunya hanya 15 menit ya anak-anak. Coba dikerjakan mulai dari sekarang. Baiklah anak-anak, berhubung waktu kita sudah berakhir dan sudah habis, kita lanjutkan minggu depan ya anak-anak. Kalian kerjakan dengan betul dan jangan sampai salah. Ya. Baiklah anak-anak, sekarang kalian rapikan meja kalian. Buku-buku dirapikan ya. Ya. Anak-anak, sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita menutupnya dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sekian dari Ibu. Ibu undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di minggu depan ya anak-anak. Ya.